Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anakku kelas 8, hari ini kita akan belajar bab 10, yaitu tentang peluang. Hari ini kita akan belajar tentang peluang empirik dan peluang teoritik. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan perhatikan penjelasan materi hari ini dengan baik dan seksama. Serta jangan lupa dicatat di buku catatan matematika kalian ya. Kompetensi dasar pada materi hari ini berfokus pada KD 3.11 dan 4.11. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah anak-anak mempelajarinya, anak-anak diharapkan mampu menentukan peluang empirik dari suatu percobaan. Yang kedua, anak-anak harus mampu menentukan peluang teoritik dari suatu eksperimen. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. Yang keempat, anak-anak harus mampu menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Dan yang kelima, anak-anak harus mampu menganalisis keterkaitan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. Pertama, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan penjelasan tentang istilah penting pada materi hari ini. Ada kata peluang, ada kata ruang sampel, ada frekuensi kejadian. Peluang ini artinya kemungkinan atau kesempatan muncul kejadian yang terjadi dalam percobaan. Pengertian dari ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Untuk frekuensi kejadian itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peluang empirik. Perhatikan tabel berikut hasil pelemparan sebuah dadu sebanyak 14 kali. Anak-anak pasti tahu dadu kan? Dadu ada 16, dadu ada 6 sisi. Dadu itu dilempar sebanyak 14 kali. Pada mata dadu itu ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Satu dadu dilempar sebanyak 14 kali. Pada pelemparan 14 kali tadi, itu untuk mata dadu 1 muncul sebanyak 3 kali. Dan untuk mata dadu 2 muncul sebanyak 5 kali. Mata dadu 3 muncul sebanyak 1 kali. Mata dadu 4 muncul sebanyak 2 kali waktu dilempar. Mata dadu 5 tidak muncul sama sekali, maka ditulis 0. Dan mata dadu 6 muncul sebanyak 3 kali.
Dari sini, jika ada pertanyaan, tentukan peluang muncul mata dadu 1. Maka caranya adalah NA per NS. NA ini adalah kemungkinan munculnya suatu kejadian per NS banyaknya percobaan yang dilakukan. Untuk mata dadu 1 itu muncul sebanyak 3 kali. Maka yang atas kita tulis 3 per banyaknya percobaan itu 14. Jadi 3 per 14. Itu jawabannya. Begitu juga untuk mata dadu 2. Mata dadu 2 itu muncul 5 kali. Maka 5 per banyaknya percobaan dilempar sebanyak 14 kali. Maka 5 per 14. Begitu seterusnya hingga mata dadu 6. Itu muncul sebanyak 3 kali. Waktu dilempar sebanyak 14 kali. Maka 3 per 14. Ini semua jika dijumlahkan maka totalnya adalah 1. Coba kita hitung. Karena penyebutnya sudah sama, maka penyebut itu yang bawah sama-sama 14 semua, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan secara langsung. Oke, 3 ditambah 5, 8, ditambah 1, 9, ditambah 2, 11, ditambah 0 tetap 11, ditambah 3, 14. Jadi 14 per 14 sama dengan 1. Berikutnya ada pelemparan dadu sebanyak 10 kali. Pada pelemparan dadu, satu dadu dilempar sebanyak 10 kali, lalu ditulis mata dadu 1 itu muncul 1, mata dadu 2 muncul 2, mata dadu 3 muncul 3 kali, mata dadu 4 muncul 2 kali, dan mata dadu 5 muncul 3 kali, mata dadu 6 muncul 1 kali. Percobaannya mata dadunya dilempar sebanyak 10 kali. Jadi ini kalau ditotal 10, 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4, tambah 2, 6, tambah 3, 9, tambah 1, 10. Karena dilempar sebanyak 10 kali, jadi totalnya 10. Untuk jika ada pertanyaan, peluang mata dadu angka 3, caranya sama. Muncul angka 3 sebanyak 1 kali. Maka 1 per banyaknya pelemparan tadi sebanyak 10 kali, maka 1 per 10. Sebelumnya, karena dilempar sebanyak 14 kali, maka per 14. Paham ya sampai sini anak-anak? Berikutnya, Ibu akan memberikan pengertian dari peluang empirik. Jadi bisa disimpulkan peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Jadi yang terjadi muncul sebanyak berapa kali per banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi bisa ditulis rumusnya NP atau peluang sama dengan NA, frekuensi kejadian, per NX. NP adalah peluang empiriknya, NA adalah frekuensi kejadian, dan NS-nya adalah banyaknya percobaan. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang peluang teoretik. Jika suatu logam dilempar, maka kemungkinan munculnya, anak-anak tahu logam, uang koin, satu sisinya ada berupa angka dan sisi yang lainnya berupa gambar. Jadi koin ada dua sisi. Ada sisi angka dan ada sisi gambar. Ini sisi angka dan ini adalah sisi gambar. Biasanya disimbolkan dengan A besar untuk angka dan G besar untuk gambar. Peluang muncul angka
pada pelemparan 1 koin. Nah, coba kita berhayal, jika 1 koin kita lempar, maka yang muncul kemungkinan bisa angka, bisa gambar. Salah satu itu. Jadi ada 2 kemungkinan totalnya. Jika yang ditanyakan muncul angka pada pelemparan 1 koin, angka berarti munculnya hanya 1 kali karena koinnya hanya ada 1. Maka peluangnya adalah 1/2. 1 adalah muncul angkanya sebanyak 1 kali, 2-nya adalah terdapat 2 kemungkinan. Begitu juga dengan jika ada pertanyaan peluang munculnya gambar. Nah, gambar kemungkinan munculnya hanya 1 kali jika hanya 1 koin dan dilempar hanya 1 kali. Maka 1/2. 1 muncul gambarnya, per 2 adalah banyaknya kemungkinan, yaitu ada 2 kemungkinan. Jika bukan angka, maka gambar. Maksudnya seperti itu. Ruang sampel dari pelemparan 2 koin adalah untuk 1 koin. Nah, ini jika Ibu memberikan penjelasan tentang 2 koin dilempar sekaligus, maka kemungkinan atau ruang sampel yang terjadi itu adalah, kita bikin tabel dulu. Untuk tabel pada kolom ini ada angka, lalu ada gambar, ada angka, dan ada gambar. Nah, untuk kolom ini kemungkinan terjadi adalah angka. Jadi kemungkinan 2 koin jika dilempar bisa muncul koin satunya angka, koin satunya lagi juga angka. Kemungkinan lagi jika 2 koin dilempar bisa terjadi yang muncul adalah gambar angka. Kemungkinan lagi jika 2 koin saya lempar bisa muncul angka gambar. Dan kemungkinan lagi jika 2 koin saya lempar, yang keluar ada gambar-gambar. Jadi kemungkinannya jika 2 koin dilempar, maka kemungkinan yang akan terjadi sebanyak 4 kemungkinan. Yaitu angka-angka, gambar angka, angka gambar, gambar-gambar. Ruang sampel dari pelemparan 2 dadu itu, masih sama, jika 2 dadu dilempar, kemungkinannya ada banyak. Dadu yang pertama ada mata dadu 1, 2, sampai 6. Untuk dadu yang kedua, itu ada mata dadu 1 sampai 6 juga. Pada kolom ini, jika 2 dadu saya lempar, maka kemungkinan muncul mata dadu 1, 1. Bisa juga 2 dadu saya lempar, muncul mata dadu 2, 2. Bisa juga dilempar muncul mata dadu 3, 4. Begitu seterusnya. Sampai jika kita buat tabel, itu ada 36 kemungkinan jika 2 dadu kita lempar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, 36. Total semua kemungkinan jika 2 dadu dilempar. Perhatikan tabel kemungkinan 2 dadu dilempar bersamaan. Nah, ini 2 dadu dilempar bersamaan. Kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 dengan mata dadu 1 untuk yang sisi ini, kolom ini. Jadi 1 tambah 1, 2. Pada kolom ini, kemungkinan jika mata dadu kita lempar, bisa muncul mata dadu 2 dan mata dadu 3. Jika dijumlah, 2 tambah 3, 5. Begitu seterusnya.
untuk tabel penjumlahan mata dadu. Jika ada pertanyaan peluang jumlah mata dadu 5 adalah, ingat ya, 2 mata dadu jika dilempar bersamaan, kemungkinannya ada 36 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai terakhir sini ada 36 kemungkinan. Yang ditanya adalah jumlah mata dadu 5. Coba di sini yang bermata dadu 5, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemungkinan muncul jumlah mata dadu 5 ada 4, maka 4 per kemungkinan munculnya 4 yang terjadi, dan ruang sampelnya seluruhnya ada 36, jadi 4 per 36. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua, ada peluang jumlah mata dadu 11. Peluang mata dadu 11, muncul angka 11 sebanyak 2 kali, jadi 2 per banyaknya ruang sampel, yaitu 2 per 36. Jadi, pengertian dari peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyaknya ruang sampel. Rumusnya sama, NP sama dengan NA per NS dengan peluang empirik. Untuk NP itu adalah peluang teoritik, dan untuk NA ini adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, dan NS itu adalah ruang sampel seluruhnya. Jika pada rumus empirik, NS itu adalah banyaknya percobaan. Untuk NA adalah kemungkinan yang terjadi, tetap sama. Untuk teoritik, NA adalah kemungkinan yang terjadi, dan NS itu adalah ruang sampel seluruhnya yang terjadi. Ada contoh soal yang pertama, pada perbandingan sepak bola yang dilaksanakan 20 kali, jadi dilaksanakan sebanyak 20 kali, ini adalah ciri dari soal peluang empirik. Ternyata tim sepak bola Indonesia menang sebanyak 12 kali. Berarti kemungkinan menangnya atau NA-nya itu adalah 12 dan kalahnya 6 kali. Berapa peluang kemenangan tim sepak bola Indonesia tersebut? Maka pembahasannya, informasi yang kita peroleh, pertandingannya dilaksanakan sebanyak 20 kali, artinya NS-nya 20 seluruhnya. Tim Indonesia itu menang sebanyak 12 kali, maka NA-nya 12. Peluang empirik tim Indonesia menang yaitu, kita tulis dulu rumusnya, NP sama dengan NA per NS. NA-nya 12 per NS-nya 20. Jawabannya 12 per 20 sudah benar. Jika bisa dikecilkan, maka lakukan pengecilan, yaitu disederhanakan maksud pengecilan itu. Jadi yang atas kita bagi 4, yang bawah kita bagi 4. 12 bagi 4, 3, dan 20 bagi 4 itu 5. Jadi peluangnya adalah 3 per 5. Berikutnya contoh soal yang kedua. Di dalam sekarung kelereng terdapat 30 kelereng dengan 16 warna merah, 8 kelereng warna ungu, dan sisanya warna biru. Kemudian diambil secara acak kelereng tersebut. Berapa peluang diambil satu kelereng warna biru? Cara penyelesaiannya, kita dapatkan informasi jumlah kelereng merah, ungu, biru itu 30. Jumlah kelereng merahnya adalah 16 dan kelereng ungunya 8. Kelereng birunya belum diketahui, tapi bisa kita hitung. 30 diambil 16 diambil 8. Hasilnya adalah 6.
Jadi NP-nya, peluang terambil kelereng birunya itu adalah sama dengan jumlah kelereng biru per jumlah semua kelereng yang ada dalam karung. Sama dengan 6 per 30. Di sini perbandingannya masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu yang atas kita bagi 6, yang bawah juga kita bagi 6. 6 bagi 6, 1, dan 30 bagi 6 adalah 5. Maka peluang terambilnya satu kelereng biru itu adalah 1 per 5 atau 1 banding 5. Jadi kesimpulan, perbedaan antara peluang empirik dengan peluang teoritik itu adalah peluang empirik jika suatu benda itu dilakukan percobaan berkali-kali. Contohnya, koin dilempar sebanyak 20 kali, 15 kali. Begitu juga dengan mata dadu, dilempar sebanyak 15 kali. Sesuai dengan percobaan yang dilakukan, ada berapa banyak percobaan. Itu peluang empirik. Jika peluang teoritik itu adalah perbandingan antara frekuensi kejadian dengan banyaknya ruang sampel. Jadi hanya satu benda dilempar sebanyak 1 kali, kemungkinan munculnya ada berapa kemungkinannya. Itu perbedaan dari peluang empirik dan peluang teoritik. Sekian penjelasan materi hari ini dari Ibu. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah penjelasan, atau salah penulisan. Mohon dimaafkan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.